Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah ini, ruang pulang untuk kita yang sedang belajar memahami bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki, tapi juga tentang merelakan dan mendoakan. Kali ini aku akan bawakan tema yang spesial karena datang dari salah satu teman kita rumah ini di Instagram. Terima kasih ya sudah berbagi ide yang dalam tentang seseorang yang jauh di sana. Untuk kamu yang mengirimkan tema ini, selamat mendengarkan. Dan untuk kamu yang mungkin merasa relate, semoga obrolan ini bisa menemani kamu ya. Teman-teman, pernah nggak sih kamu menyukai seseorang dalam diam atau dari kejauhan? Bukan karena takut, tapi karena tahu cinta itu bukan tentang memaksa hadir dalam hidupnya, tapi cukup jadi yang diam-diam menyebut namanya dalam doa. Dan cinta yang seperti ini mungkin gak semua orang bisa paham. Tapi kamu tahu gak, Islam mengatakan bahwa mencintai dalam diam bisa jadi ladang pahala. Karena di situ ada penjagaan, ada pengendalian diri, ada rasa yang kita arahkan bukan ke dunia, tapi kepada pemiliknya. Teman-teman, cinta itu, kalaulah dia benar, ia tidak akan melemahkan, tapi justru menguatkan. Nah, saat kita mencintai seseorang karena Allah, kita tidak akan mudah patah. Karena kita sadar, rasa ini bukan hanya tentang aku ingin kamu, tapi tentang aku ingin kamu bahagia, bahkan kalau bukan bersamaku. Dan itu berat ya, tapi justru di situ letak kekuatannya. Seringkali kita salah paham. Kita kira mencintai itu harus saling memiliki sekarang. Padahal kadang-kadang cinta terbaik adalah yang tak pernah diketahui oleh pemilik namanya. Cinta yang cukup diiringi doa, cukup menjadi pengingat agar kita terus memperbaiki diri, sampai akhirnya kita dan Allah yang membuatnya menjadi layak, entah untuk kita atau untuk seseorang yang lain yang Allah pilihkan nantinya. Tapi jangan lupa untuk terus diikhtiarkan juga. Dengan cara apa? Banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah yang penting deketin dulu Allahnya. Ikhtiarkan dan usahakan dengan cara yang benar. Jangan mengajaknya ke dalam kemaksiatan. Karena menurutku kalau itu benar cinta, kayaknya gak mungkin kalau harus menjerumuskan orang. Untuk kamu yang sedang menjaga rasa, yang mungkin sering memikirkan seseorang dari kejauhan, tapi memilih untuk tidak mengganggunya, tidak memaksakan kehadiranmu dalam hidupnya, aku cuma mau bilang, kamu kuat, kamu hebat, dan cinta yang kamu miliki itu indah. Asal kamu letakkan di tempat yang tepat, yaitu dalam genggaman Allah. Jangan biarkan rasa itu berubah menjadi beban ya. Biarkan ia jadi penguat dalam proses kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Cinta yang dititipkan tidak akan sia-sia. Kalau tidak jadi takdir, setidaknya akan jadi pahala. Dan jika hari ini kamu belum bersatu dengan dia, itu bukan akhir dari cerita loh. Itu bisa jadi cuma bagian dari skenario Allah yang sedang Allah tulis dengan sabar. Teruslah mendoakan dengan cara yang paling lembut yang kamu tahu. Kadang kita bukan tidak berjodoh, tapi Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang belum siap kita tanggung. Atau Allah sedang mempersiapkan dua hati agar saat disatukan nanti tidak saling melukai. Dan kalaupun tidak disatukan, percayalah Allah tidak akan membiarkan kamu sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Jangan lupa share podcast ini ke teman kamu yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Sampai jumpa di episode berikutnya di rumah ini.
tempat kita saling bertumbuh dengan cinta dan dengan kekuatan yang tenang. Oh iya, kalau teman-teman ada yang punya ide atau topik yang ingin kamu dengar di podcast Rumah Ini selanjutnya, boleh banget DM aku di Instagram @snraini ya. Insya Allah akan aku mention dan angkat topiknya. Tapi untuk topik kali ini, aku tidak bisa mention karena memang diminta oleh pengirimnya untuk tetap anonim. Dan aku sangat menghargai itu. Terima kasih untuk kamu yang sudah berbagi. Dan untuk kamu yang mendengarkan, semoga ada hikmah yang bisa menemani langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.